Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rancangan solusi e-bisnis dengan judul Glow Skin berusung tema Healthy Skin Beauty Life. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5 yang telah menyusun proposal e-bisnis Glow Skin. Anggota kelompok kami terdiri dari Ariska Nurholifa dengan NIM 221100012, Asri Masripa dengan NIM 2211016, Fauzia Salsabila dengan NIM 2211034, dan yang terakhir Ira Puadatul Fitria dengan NIM 2211041. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan deskripsi perusahaan Glow Skin sebagai dasar dari rancangan solusi e-bisnis yang telah kami usulkan. Untuk pembahasan yang pertama ada deskripsi perusahaan. Glow Skin Indonesia adalah perusahaan e-bisnis yang bergerak di bidang kosmetik serta skincare secara online dengan memanfaatkan website, aplikasi mobile, sosial media, serta marketplace sebagai sarana pemasaran serta penjualannya. Untuk target pasarnya adalah perempuan dan laki-laki kisaran umur 17-40 tahun yang peduli terhadap perawatan kulit serta terbiasa berbelanja online. Nah, untuk produk yang ditawarkannya itu ada facial wash, serum, toner, moisturizer, sunscreen, dan lain-lain yang diperoleh dari distributor resmi sehingga keaslian dan kualitasnya itu terjamin. Untuk pembahasan yang kedua, model bisnis. Glow Skin menerapkan model bisnis direct to customer (D2C), yaitu model bisnis yang memungkinkan perusahaan menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa melalui distributor atau toko retail sebagai perantaranya. Untuk alasannya, yang pertama menguasai biaya, yang kedua harga produk lebih kompetitif, yang ketiga memperoleh data pelanggan secara langsung, yang keempat mempermudah pelaksanaan program, yang kelima memberikan pelayanan lebih cepat. Pembahasan selanjutnya adalah analisis SLEPT, sosial, legal, ekonomik, politikal, serta teknologi. Sosial, yang pertama tren skincare meningkat, yang kedua media sosial mendorong penjualan. Untuk legal, yang pertama produk BPMN, yang kedua perlindungan data pelanggan. Untuk ekonomik, yang pertama ada daya beli mempengaruhi penjualan, yang kedua harga dipengaruhi inflasi. Nah, untuk politikal, yang pertama dukungan digitalisasi UMKM, yang kedua perubahan regulasi pajak. Untuk yang terakhir ada teknologi, yang pertama website, kedua AI, tiga CRM, keempat payment gateway, dan yang kelima cloud computing. Selanjutnya, saya Fauzia Salsabila akan menjelaskan analisis Porter 5 Forge yang digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan industri skincare online sehingga Glow Skin dapat menentukan strategi yang tepat. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, tingkat ancaman ini merupakan tingkat ancaman tinggi karena bisnis skincare online memiliki hambatan masuk yang relatif rendah dan siapa saja dapat membuka toko online melalui marketplace, media sosial, itu dengan modal yang tidak terlalu besar sehingga banyak merek baru yang bermunculan setiap tahunnya dan persaingan semakin ketat. Contohnya, strategi Glow Skin yaitu membangun citra merek yang kuat, menjamin keaslian produk, dan juga memberikan pelayanan pelanggan dengan cepat. Yang kedua, ada kekuatan tawar pemasok atau bargaining power of supplier, yaitu tingkat ancaman sedang. Nah, Glow Skin ini bekerja sama dengan beberapa distributor resmi, sehingga tidak bergantung pada satu pemasok saja. Nah, hal ini juga memberikan fleksibilitas dalam memperoleh stok produk dan juga menjaga kestabilan dari pasok. Contoh strategi dari Glow Skin ini menjalin kontrak kerjasama dengan jangka panjang dengan distributor resmi. Nah, dan juga menambah alternatif pemasok untuk mengurangi resiko dari ketergantungan. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli atau bargaining power of buyer. Nah, tingkat ancaman ini juga cukup tinggi. Nah, tingkatnya karena pelanggan memiliki banyak pilihan toko online dan juga dapat membandingkan harga,
kualitas, serta ulasan produk hanya dengan hitungan menit. Hal ini merupakan daya tawar pelanggan dengan sangat tinggi. Nah, untuk strateginya, Glow Skin ini memberikan pelayanan yang cepat dan juga tepat. Dan Glow Skin ini memberikan konsultasi gratis untuk pelanggannya. Yang keempat, ada ancaman produk pengganti atau threat of substitute produk. Nah, tingkat ancaman ini sedang hingga tinggi. Pelanggan dapat beralih ke merek lain yang menawarkan manfaat serupa atau menggunakan produk alami sebagai alternatif perawatan dari kulit. Strateginya yaitu menjual berbagai merek skincare sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan juga yang paling menggiurkan itu menyediakan paket bundling dengan harga yang cukup menarik. Dan yang terakhir, yang kelima, ada persaingan antara perusahaan atau competitive rival. Nah, tingkat ini yaitu tingkat ancaman sangat tinggi karena Glow Skin bersaing dengan marketplace besar, toko online lain, serta gerai resmi merek skincare. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada harga, tetapi juga terjadi pada kualitas layanan, promosi, kecepatan pengiriman, dan juga pengalaman dari pelanggan. Strategi dari Glow Skin yaitu memanfaatkan digital marketing secara optimal, memastikan pengiriman cepat dan tepat. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, dari Glow Skin ini menjual produk 100% original dari distributor resmi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Brand dari Glow Skin ini masih baru sehingga belum terlalu dikenal luas. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang. Nah, ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit. Dan yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu persaingan bisnis skincare online yang semakin ketat. Selanjutnya ada diagram alur SCM atau supply chain management. Nah, yang pertama itu langkahnya ada analisis kebutuhan stok. Glow Beauty menganalisis data penjualan dan juga tren produk skincare untuk menentukan kebutuhan dari stok. Yang kedua ada PO atau purchase order. Nah, bagian purchasing ini mengirimkan PO atau purchase ordernya kepada distributor resmi. Yang ketiga, pengiriman dari distributor. Nah, dari distributor ini memperoleh pesanan dan juga mengirimkan produk menuju gudang dari Glow Beauty. Yang keempat, ada pemeriksaan produk. Tim gudang memeriksa kualitas, jumlah barang, tanggal kadaluarsa dari produk. Dan yang kelima, ini ada pencatatan dan juga penyimpanan. Produk yang lolos pemeriksaan dicatat ke sistem inventory dan juga disimpan di gudang. Selanjutnya, pemesanan oleh pelanggan. Ini pelanggan melakukan pemesanan melalui website atau marketplace. Kemudian ada verifikasi pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran secara otomatis. Yang selanjutnya ada packing atau pengemasan. Nah, gudang menerima notifikasi pesanan, kemudian memilih produk, memeriksa kembali dan juga mengemas dengan aman produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, pengiriman. Nah, barang akan diserahkan kepada jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke pelanggan. Yang 10, pelacakan pesanan. Nomor resi dikirim kepada pelanggan sehingga dapat memantau status dari pengiriman. Yang ke-11 ini ada penerimaan produk. Pelanggan menerima produk dalam kondisi baik sesuai dengan pesanan. Selanjutnya yang ke-12 itu ada review dan juga rating. Pelanggan memberikan ulasan dan juga rating terhadap produk serta pelayanan dari Glow Beauty. Selanjutnya 13 itu ada after sale service. Customer service menangani pertanyaan, komplain, retur dan juga penggantian dari produk. Tujuan alur SCM ini yaitu menjamin ketersediaan stok dan juga kualitas dari produk, mempercepat proses pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga membangun loyalitas pelanggan.
Di sini ada diagram ERCM. Yang pertama, menarik perhatian calon pelanggan dengan membuat konten edukasi skincare di Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Kemudian influencer dan beauty creator. Nah, bisa juga membuat iklan digital seperti di Google Ads, Meta Ads, dan lainnya. Yang kedua, membangun ketertarikan calon pelanggan. Nah, calon pelanggan ini mencari informasi tentang produk dari Glow Skin dengan cara salah satunya yaitu mengunjungi website atau marketplace, kemudian melihat produk, review, dan testimoni, bahkan promo. Yang ketiga, ada memberikan nilai tambah. Nah, itu berupa konsultasi gratis via chatbot atau WhatsApp customer service. Nah, bisa juga merekomendasikan produk sesuai dengan jenis kulit dan juga kebutuhan dari pelanggan. Nah, ada juga memberikan edukasi tentang skincare dan juga tips perawatan kulit. Yang keempat, mendorong pembelian, yaitu berupa menawarkan voucher diskon untuk pelanggan baru. Kemudian memberikan cashback atau gratis ongkir biasanya. Nah, ada juga memberikan kemudahan pembayaran seperti bisa menggunakan e-wallet, transfer, COD, atau pembayaran pay later. Dan mendorong pembeli itu yang terakhir ada proses checkoutnya mudah dan juga aman. Yang kelima, ada konversi menjadi pelanggan baru. Nah, transaksi ini berhasil, kemudian data pelanggan otomatis tersimpan di sistem RCM. Lalu pelanggan mendapatkan notifikasi ucapan terima kasih dan tips skincare. Yang keenam, ini ada pengalaman pertama yang baik, pengiriman cepat dan aman, kemasan rapi dan menarik, produk sesuai dengan deskripsi, dan yang ketujuh, menjadi pelanggan aktif. Nah, di sini pelanggan puas dan memberikan review yang baik, mengikuti media sosial dari Glow Skin, dan juga terbuka untuk pembelian berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran halaman beranda, di mana ini merupakan halaman utama dari aplikasi yang kami buat. Nah, halaman ini dirancang dengan tampilan yang modern, responsif, dan mudah digunakan, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari informasi produk, melihat promo, serta mengakses berbagai fitur yang tersedia. Adapun fitur-fitur utama pada halaman beranda ini yaitu ada bagian header, di mana header ini berfungsi sebagai area navigasi utama untuk memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai menu dan fitur website. Lalu untuk fitur yang terdapat pada bagian header ini meliputi logo Glow Skin yaitu sebagai identitas website. Lalu ada kolom pencarian atau search bar, digunakan untuk mencari produk skincare berdasarkan nama produk. Selanjutnya ada menu navigasi, di mana yang terdiri dari beranda, produk, kategori, promo, bestseller, review tentang kami, dan ada kontak untuk bisa melaporkan kendala atau keluhan apapun itu. Lalu ada menu akun yang digunakan pengguna untuk login atau mengelola akun. Selanjutnya ada wishlist untuk menyimpan produk favorit. Lalu ada keranjang belanja untuk menampilkan jumlah produk yang telah dipilih sebelum melakukan checkout. Nah, lalu pada bagian halaman utama ini terdapat banner promosi yang menampilkan informasi mengenai produk unggulan beserta slogan pemasaran. Fitur yang tersedia pada banner ini meliputi gambar produk unggulan, judul promosi, deskripsi singkat produk. Lalu ada tombol belanja sekarang, di mana ini untuk mengarahkan pengguna menuju halaman produk. Lalu ada tombol lihat promo untuk melihat daftar promo yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada tombol navigasi slider kiri dan kanan untuk berpindah ke banner lainnya. Ada indikator slider yang menunjukkan jumlah banner promosi. Nah, pada bagian ini berfungsi sebagai media promosi agar pengguna tertarik melihat produk yang ditawarkan. Lalu di sini juga menyediakan informasi keunggulan layanan.
di mana informasi ini meliputi 100% original, yaitu menjamin seluruh produk yang dijual merupakan produk asli. Ada juga voucher gratis ongkir dengan syarat minimum pembelian tertentu, ada pengiriman cepat, garansi retur 14 hari, pembayaran aman. Nah, lalu ada kategori produk, di mana bagian kategori ini memudahkan pengguna dalam menemukan produk berdasarkan jenisnya. Kategori yang tersedia antara lain ada facial wash, toner, serum, moisturizer, sunscreen, masker, acne care, body care, lip care, dan lain-lainnya. Nah, setiap kategori yang ditampilkan ini menggunakan ikon sehingga lebih menarik dan mudah dikenali oleh pengguna. Nah, secara keseluruhan, halaman beranda Glow Skin ini dirancang sebagai pusat informasi utama yang menampilkan berbagai fitur penting, mulai dari navigasi, pencarian produk, promosi, kategori produk, hingga informasi layanan, dengan tampilan yang responsif, informatif, dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada bagian daftar produk. Di sini kita bisa menfilter apa produk yang mau kita cari, kayak contohnya ada facial wash atau mau cari serum, moisturizer, dan lain-lain. Kita bisa filter di bagian kiri ini. Lalu harganya kita cari yang mulai dari berapa, bisa dari Rp0 sampai Rp500.000 ke atas. Ada juga filter ratingnya, dari rating yang bagus tentunya ya, mungkin dari bintang 4 ke atas, bintang 5. Nah, kita bisa terapkan filternya dan nanti akan muncul produk sesuai yang kita filter. Nah, selanjutnya ada juga detail produknya. Kita bisa klik produk yang kita cari. Kita lihat dulu nih detailnya. Kita lihat nih deskripsinya apa, udah sesuai belum dengan yang kita cari. Di sini juga tercantum ulasan pelanggan, nilai dari pelanggan, ada kegunaannya juga sudah tersedia di dalam detail produk ini. Lalu ada metode pembayaran, kita bisa pilih mau pakai apa. Nah, di sini juga jika udah cocok nih produknya, kita tinggal masukkan ke keranjang atau bisa beli sekarang. Nah, untuk keranjang belanja, kita bisa pilih produk mana yang mau kita beli, lalu kita klik check out. Selanjutnya kita pilih alamat pengiriman, mau dikirim kemana nih, kita pilih alamatnya. Selanjutnya kita pilih metode pengirimannya, ada reguler, ekspres, atau instan. Lalu untuk metode pembayarannya ada transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau virtual account. Lalu kita klik buat pesanan. Nah, selanjutnya ada bagian konfirmasi pesanan. Lalu kita klik konfirmasi dan bayar. Selanjutnya tersedia juga struk. Lalu tersedia struk belanja yang sudah kita check out tadi. Saya Asri Masripa. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi alur detail pada pesanan. Pada prototipe ini kami juga merancang fitur detail pesanan yang dimana tujuannya yaitu untuk memberikan informasi lengkap mengenai transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Proses diawali ketika pelanggan masuk ke menu pesanan saya, kemudian memilih salah satu pesanan yang ingin dilihat. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi secara rinci, seperti nomor pesanan, tanggal transaksi, daftar produk yang dibeli, metode pembayaran, metode pengiriman, total pembayaran, serta status pesanan. Seiring dengan proses pemesanan, status akan terus diperbarui mulai dari diproses, dikemas, dikirim, hingga selesai.
Dengan adanya fitur ini, pelanggan dapat mengetahui perkembangan pesanannya tanpa harus menghubungi customer service, sehingga proses transaksi menjadi lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya adalah fitur untuk melacak pesanan, yang dimana ini untuk memudahkan pelanggan memantau posisi paket secara real time. Posisi dimulai ketika pelanggan membuka menu lacak pesanan, kemudian memasukkan nomor pesanan atau nomor resi yang dimilikinya. Setelah data berhasil diverifikasi, sistem akan menampilkan informasi pengiriman secara lengkap, mulai dari status paket, nomor resi, jasa ekspedisi yang digunakan, hingga riwayat perjalanan paket dari gudang menuju alamat tujuan. Ketika paket telah diterima, sistem akan memperbarui status menjadi selesai, dan pelanggan dapat memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli. Fitur ini membantu meningkatkan transparansi proses pengiriman sekaligus memberikan rasa aman kepada pelanggan karena mereka dapat memantau status pesanannya kapan saja. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil perancangan prototipe solusi website e-commerce pada GlowSkin telah dirancang dengan fitur utama, yang dimana ini mendukung proses bisnis secara terintegrasi, meliputi halaman beranda, daftar produk, detail produk, keranjang belanja, detail pesanan, dan juga pelacakan pesanan. Prototipe ini juga memberikan alur transaksi yang mudah dipahami, meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berbelanja, serta mendukung efisiensi operasional dan kualitas layanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pertumbuhan bisnis GlowSkin. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.